Contekan Pickford yang jitu atau penalti Haaland yang buruk. Manchester City vs Everton berlangsung dalam Boxing Day Liga Inggris, Kamis tanggal 26 Desember tahun 2024 malam WIB. Skor tuntas sama kuat 1-1. Bernardo Silva bawa tuan rumah unggul duluan. Iliman Ndiaye samakan kedudukan, kedua golnya tercipta di babak pertama dan tidak gol di babak kedua. Haaland bisa saja bawa City menang, sayangnya sepakan penaltinya ditepis Pickford. Dilansir dari BBC, contekan Jordan Pickford menampilkan nama-nama eksekutor penalti Manchester City sekaligus persentase tendangannya. Dari Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, sampai Jack Grealish yang sedianya justru absen pun ada. Khusus tembakan Haaland, terlihat ada tulisan 55% ke sisi kanan gawang. Pickford memutuskan pilihannya untuk bergerak ke arah tersebut. Hasilnya luar biasa. Pickford sungguh menepis tembakan Haaland ke arah sisi kanan gawang. Bola rebound sempat dimanfaatkan Bernardo Silva untuk memberi umpan lewat tandukan. Haaland kemudian menanduknya ke dalam gawang, tapi sadar diri kalau sudah dalam posisi offside duluan. Erling Haaland sebenarnya punya persentase penalti yang cukup sempurna. Sebelum digagalkan Jordan Pickford, Haaland sudah kemas 15 gol penalti di Liga Inggris dan cuma sekali gagal. Pundit sepak bola sekaligus ex-kiper timnas Inggris, Paul Robinson memuji keputusan Jordan Pickford yang sukses tepis penalti Haaland. Lain sisi, Robinson justru menilai kalau tembakan Haaland terbilang buruk. Tendangan Haaland begitu buruk dan masih dalam jangkauan kiper untuk menepisnya. Entah dia merasa kurang percaya diri atau lainnya, tapi untuk Pickford, itu penyelamatan yang bagus. Agen sudah di Manchester, Dani Olmo tinggalkan Barcelona secara gratis Januari ini. Barcelona terancam kehilangan Dani Olmo secara gratis di bursa transfer Januari. Agen sang pemain bahkan sudah ke Manchester pada Boxing Day. Dani Olmo menjadi transfer marke Barcelona pada bursa musim panas 2024 setelah gagal merayu Nico Williams meninggalkan Athletic Bilbao. Namun, Blaugrana terancam tak bisa mendaftarkan gelandang 26 tahun itu pada paruh kedua musim gegara krisis finansial yang tak kunjung reda. Olmo memiliki klausul khusus dalam kontraknya, yang menyatakan bahwa ia dapat meninggalkan Barcelona secara gratis jika pihak klub gagal mendaftarkannya, tak peduli berapa lama sisa kontraknya. Tak ayal, Barca kini sedang memutar otak untuk menemukan solusi atau melakukan penjualan agar bisa mendaftarkan sang playmaker. Olmo dikabarkan ingin bertahan bersama armada Hansi Flick musim ini, namun tetap jaga-jaga agar tak luntang-lantung tak bisa bermain atau tanpa klub sehingga agennya kemungkinan sudah mengontak beberapa klub. Dilaporkan Daily Mail, agen Olmo Andi Bara berkunjung ke Manchester. Sontak, keberadaannya di sana menguatkan rumor dan spekulasi Olmo pindah ke Manchester City. Kendati demikian, Bara mengonfirmasi bahwa ia ke Manchester untuk berlibur, meski memang mampir ke Etihad Stadium untuk menyaksikan The Citizens diimbangi Everton. Pep Guardiola buka peluang Man City rekrut pemain baru. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, kembali memberikan komentar terkait peluang timnya untuk mendatangkan pemain baru pada bursa transfer Januari. Manchester City mendapatkan hasil kurang maksimal pada Boxing Day tahun ini. Pasalnya, saat mereka menjamu Everton di Etihad Stadium, The Citizens hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dengan hasil ini, Man City menambah panjang catatan buruk mereka di musim ini yakni hanya mampu meraih 1 kemenangan di 13 pertandingan di semua kompetisi. Kondisi tersebut lantas membuat mereka disarankan untuk mendatangkan pemain baru pada bursa transfer Januari guna menambal beberapa posisi yang dianggap kurang maksimal akibat banyaknya cedera. Pep Guardiola lantas ditanya terkait peluang The Citizens untuk menambah amunisi di awal tahun depan. Guardiola mengaku membuka peluang bagi City untuk mendatangkan amunisi baru. Namun ia juga tak menampik tidak mudah untuk merekrut pemain yang sesuai kriteria City di pertengahan musim. Saya tidak tahu, jendela transfer di musim dingin tidaklah mudah. Kami menginginkan pemain untuk 3, 4, 5 tahun ke depan. Ini tidak mudah untuk melakukannya.
Kami akan mencoba karena kami tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama dengan banyaknya pemain penting yang cedera. Tidak mudah untuk melakukan pergantian pemain dalam beberapa waktu. Kami harus berbicara dengan klub, dan mereka yang akan memutuskan. Manuel Akanji, gelar juara Premier League bukan lagi target Manchester City. Musim Manchester City belum berakhir menurut Manuel Akanji, namun ia merasa putus asa untuk mempertahankan gelar Premier League menyusul hasil negatif yang masih menghinggapi timnya. The Citizens kini tertinggal 14 poin di belakang pemuncak klasemen Liverpool, yang masih memiliki satu pertandingan tersisa. Dengan demikian, Akanji kini mengakui bahwa timnya sudah tidak lagi menjadi penantang gelar juara musim ini. Ketika ditanya seusai pertandingan apakah gelar juara Premier League masih menjadi sebuah kemungkinan yang diraih Man City di musim ini, Akanji menjawab dengan gamblang mengenai kans tersebut. Musim ini belum berakhir, namun bukanlah target kami saat ini. Kami harus fokus dari laga ke laga dan laga berikutnya melawan Leicester juga tidak akan mudah dengan kondisi kami saat ini. Kami harus fokus pada hal-hal positif. Kami melakukan banyak hal dengan baik. Kami bertahan dengan baik dan menyerang dengan baik, tetapi tidak mampu menyelesaikannya sebaik yang kami inginkan, atau kami bisa saja mencetak 3 atau 4 gol. Saya pikir kami telah melakukan lebih banyak hal untuk pertandingan ini. Kami menciptakan banyak peluang, sayangnya kami hanya mampu mencetak 1 gol, dan kami kebobolan 1 gol, tetapi begitulah sepak bola. Manchester City hanya dapat 5 poin dalam 2 bulan terakhir. Manchester City belum keluar dari tren buruk. Sejauh ini, The Citizens baru mendapat 5 poin di Liga Inggris dalam 2 bulan terakhir. Dari 27 poin maksimal yang bisa diraih, City hanya meraup 5 poin saja, atau tak sampai 20%. Mereka yang tadinya berada di puncak klasemen pada akhir Oktober dengan 23 poin kini melorot hingga peringkat 7 dengan 28 poin. Meraih hasil buruk semacam ini sekarang terlihat seperti rutinitas untuk City. Tapi sang manajer, Pep Guardiola menilai para pemainnya sudah main bagus dan tinggal menunggu waktu untuk kembali konsisten di jalur kemenangan. Tentu saja kami butuh kemenangan namun tak mampu meraihnya. Tim sudah bermain bagus di seluruh aspek dan sayangnya kami tetap gagal. Kami menerima kondisi ini, namanya juga hidup. Kami tentu tak menyangka akan sulit menang sampai berkali-kali. Namun kami harus apa? Hanya bisa lanjut bekerja.